Ini katanya adalah mouse terlaris di dunia. Emang ya? Halo semua, Jun di mana? Ini adalah Logitech G502 Hero. Dan ini bukan mouse baru, dia rilisan udah lama. Jadi kalau sampai ada yang bilang dia mouse terlaris di dunia, masih make sense. Karena berarti penjualannya adalah selama bertahun-tahun yang dicatat gitu kan. Nah, sebelum kita lihat apakah benar klaimnya dan kenapa kok bisa kayak gitu, kita mau cek dulu aja apa yang menjadi tolok ukur sebuah barang itu adalah sesuatu yang bagus dan bakal jadi sukses. Nah, dalam dunia mouse ini ada banyak banget bentuknya. Beda merek punya bentuk yang dibikin seunik mungkin lah ya. Nah, G502 ini yang menjadi salah satu tanda dia bakal sukses adalah karena dia dijiplak. Dijiplak mentah-mentah sama merek lain yang mereknya ini bukan merek abal-abal, bre. Merek yang sama-sama gede. Dan bukan cuma bentuknya yang dijiplak, fitur-fiturnya pun juga dijiplak. Jadi udah oke lah. Artinya brand lain aja yang pesaingnya itu menganggap mouse ini sesuatu gitu kan. Tinggal sesuatunya itu apa. Logitech G502 pertama kali dirilis tahun 2014 dan versi originalnya dinamakan Logitech G502 Proteus Core. Dan nggak berhenti sampai situ, G502 terus dikembangkan. Di tahun 2016, Logitech merilis penggantinya G502 Proteus Spectrum. Kemudian di tahun 2017, saya langsung sebut merek aja, Razer merilis di mana bentuknya menyamai G502. Dan setelah itu Basilist juga dikembangkan lagi yang ternyata sepertinya juga mengikuti fitur dari G502. Kemudian di tahun 2018 Logitech merilis G502 Hero ini. Jadi secara usia dia udah berapa? 3 tahun? 4 tahun kali ya? Jalan 4 tahun ini. Nah, perbedaan utama si G502 Hero dengan pendahulunya salah satunya adalah di sensornya. Di mana sensornya ini udah menggunakan Hero Sensor. Itu buatan Logitech sendiri. Ceritanya mengupgrade dari sensor versi lama yang sebenarnya juga udah bagus banget karena udah masuk kategori flawless sensor. Kemudian di tahun 2019 Logitech merilis G502 lagi dengan nama Lightspeed Wireless. Ya, singkatnya adalah versi wireless dari G502 ini. Fiturnya sama-sama canggih, bre. Nah, sekarang dari semua versi G502 bahkan diadu sama mouse-mouse lain pun, kok bisa yang Hero ini jadi mouse dengan penjualan paling banyak di dunia? Secara klaim kayaknya emang bener sih, karena di Amazon dia masuk sebagai mouse terlaris. Bahkan menurut beberapa sumber, penjualan terlaris ini bukan cuma di dunia, tapi juga sepanjang sejarah. Nah, saya jadi penasaran, apa yang bikin dia spesial? Yang pasti kalau secara bentuk, dia punya desain ergonomis. Dan walaupun banyak mouse lain yang punya desain ergonomis, tapi menurut saya ergonomisnya 502 ini emang enak banget. Jadi waktu dipegang, jempol kita itu bisa nebeng di atas mouse-nya. Jadi saat kita gerakin mouse, mau sekencang apapun, jempol kita tetap aman, nggak ngegesek di permukaan meja. Bisa duduk manis di atas mouse. Dan dengan desain seperti ini, gripnya juga terasa enak banget. Tapi kayaknya kalau cuma itu doang nggak cukup deh untuk bikin mouse ini menjadi mouse terlaris di dunia. Kita lihat yang lainnya. Di sini ada 11 programmable button. Di mana umumnya mouse itu punya 6 atau 7. Atau kalau ada yang mouse MMORPG gitu ya, itu tombolnya jauh lebih banyak lagi yang mungkin malah nggak pernah kita pakai. Untuk klik kanan, kiri, dan tengah sama aja fungsinya, tapi tambahannya adalah scroll wheel-nya bisa diklik kanan, kiri. Dan nggak semua mouse punya fitur kayak gini. Udah gitu, scroll wheel-nya punya mode hyper scroll, di mana dia bisa muter tanpa hambatan sama sekali. Kayak roda, bre. Tinggal di flick sedikit, langsung muter kenceng banget. Dan untuk merubah mode scroll ini, pakai tombol yang ada tepat di dekat scroll wheel-nya. Kemudian ada satu tambahan tombol lagi yang mantep banget untuk para penggila FPS. Namanya adalah DPI Shift. Tapi karena ada logo crosshair-nya di situ, banyak yang nyebut ini sebagai sniping button. Jadi fungsi dari sniping button ini adalah memindah DPI ke angka yang terendah. Nah, angka terendah ini bisa kamu atur di softwarenya gitu ya. Jadi kalau normalnya kamu pakai 2400, kemudian kamu langsung masuk ke mode sniping, kamu tinggal pencet tahan tombol ini, maka dia akan langsung turun ke 400 DPI atau berapapun yang kamu set untuk menambah akurasi.
Begitu udah selesai snipingnya, lepas, dia akan kembali ke DPI normal. Dan ini adalah fitur yang keren banget. Dan karena adanya fitur itu tadi, nggak heran kayaknya kalau mouse ini beneran jadi mouse terlaris di dunia. Kemudian soal switch-nya sendiri, G502 Hero ini udah menggunakan mechanical switch tensioning. Ini membuat suara kliknya renyah banget dan feedbacknya juga enak. Dan beneran aja, waktu kita pakai untuk ngegame, feel kliknya enak banget rasanya. Tapi sayangnya, di balik kliknya yang mantep tadi, scroll wheel-nya yang agak aneh. Walaupun dibilang dia punya mode hyper scroll, tapi ternyata hyper scroll ini tidak selalu cocok untuk kita gunakan dalam semua keperluan. Contohnya nih, kalau lagi main game, ini kalau hyper scrollnya aktif, kesenggol dikit aja, kamu langsung ganti senjata. Dan itu sangat-sangat merepotkan. Jadi akhirnya untuk beberapa keperluan, kita memang harus kembali ke mode scroll normal. Nah, permasalahannya adalah mode scroll normalnya ini yang kurang enak. Jadi kalau kamu nyekrol, itu biasanya kan ada rasa kayak ada geriginya gitu ya. Nah, biasanya kalau di scroll itu geriginya terasa kecil-kecil gitu. Nah, untuk mouse ini, geriginya tuh rasanya gede-gede banget. Jadi setiap kali satu scroll, itu kayak satu step yang terlalu besar dan agak ada nendang balik gitu lah. Jadi untuk hyper scrollnya oke, tapi untuk normalnya agak kurang menurut saya. Kemudian ada satu fitur lagi yang ditambahkan di G502 Hero ini yang menurut saya juga agak aneh gitu ya. Secara sekarang kita lagi tren mouse enteng. Beratnya 60-70 gram. Nah, untuk G502 ini berat defaultnya aja udah 121. Artinya dia udah 2 kali lipat lebih berat dibandingkan tren mouse ringan zaman sekarang. Dan itu masih ditambahin lagi dengan fitur tambahan beban. Jadi kalau bisa nambahin pemberat untuk bikin mouse-nya jadi beneran lebih berat. Dan ini sebenarnya adalah fitur yang udah lama ada di mouse Logitech gitu ya. Karena sebelum seri G yang ini, saya udah sempat punya G500 yang zaman dulu itu dia udah pakai ada pemberatnya. Dan waktu itu, belum zaman mouse enteng, saya lebih menikmati mouse yang berat. Karena rasanya lebih akurat gitu ya. Tapi ya karena tren berubah dan sekarang banyak mouse ringan, saya jadi terbiasa pakai mouse ringan. Tapi ternyata begitu pakai G502 ini dengan berat 121 gram, nggak saya tambahin, ternyata nggak masalah juga. Enak-enak aja makanya. Sedangkan untuk sensornya sendiri, ya walaupun dibilang ada upgrade, cuma secara fungsional mungkin kita sebagai pengguna biasa agak susah bedainnya kali ya. Kecuali kamu adalah gamer profesional yang bener-bener sensitif terhadap perubahan sensor, mungkin kamu bisa ngerasain. Tapi kalau pengguna biasa, saya rasa untuk Hero Sensor ataupun sensor versi sebelumnya itu udah sama-sama superior. Nah, akhirnya setelah semua fitur tadi saya cobain, saya jadi ngeh kenapa kok mouse ini bisa jadi mouse terlaris di dunia. Bukan hanya karena bentuknya yang enak atau fiturnya yang terlalu banyak. Karena pada prakteknya, hampir semua fitur ini kemungkinan nggak pernah kamu pakai. Secara tombol sebanyak ini selama saya pakai buat ngegame, yang saya pakai ya cuma klik kanan, kiri, tengah, sama yang tombol samping doang. Bahkan sniping button aja jarang banget saya pakai. Hyper scroll juga hampir nggak pernah saya pakai. Kemudian pemberatnya malah nggak pernah dipasang sama sekali. Terus kenapa kok dia bisa jadi laris untuk fitur yang jarang digunakan? Sedangkan di pasaran sana banyak banget mouse dengan harga yang sama dengan kualitas yang mungkin nggak jauh berbeda. Dan disinilah jawabannya. Dengan harga yang sama, lebih enak rasanya kalau kita beli yang punya fitur banyak dibandingin yang punya fitur lebih sedikit. Walaupun nggak kita pakai, tapi rasanya udah tenang duluan gitu ya. Oh, gue udah punya fitur ini ada. In case saya butuh, udah ada di sini. Dan karena alasan itulah, akhirnya orang-orang akan lebih nyaman untuk membeli G502 ini dibandingkan dengan mouse lainnya. Ditambah lagi, sekarang mouse ini harganya udah diskon terus. Kalau pengen tahu, kamu bisa cek aja di deskripsi. Harganya udah murah banget sekarang dibandingin beberapa tahun yang lalu. Dan secara performance, gak turun sama sekali. Nah, sebagai tambahan, kalau kamu udah beli mouse yang bagus, ada baiknya juga kamu pakai mousepad yang bagus juga. Secara mousepad yang bagus, itu akan membantu bukan cuma meningkatkan akurasi, tapi membantu glide-nya biar lebih enak. Dan kemudian yang paling penting adalah menurut saya bikin mouse speed-nya jadi lebih awet. Nah, di sini saya ada Logitech G640. Ini mousepad-nya gede banget. Boy, mantap. Tuh, ada bonus kertas juga, Bre.
Nah, jadi ini buat kamu yang doyan pakai DPI rendah, kemudian butuh ruang gerak yang gede, ini mousepadnya cocok banget dan ada logo Logitech gede banget di sini. Untuk harga lumayan mahal, hampir sama seperti harga mouse-nya gitu ya. Jadi kamu bisa cek aja sendiri. Ini secara permukaannya memang halus banget, jadi kalau kamu pakai udah pasti nyaman. Cuma ada satu minus yang saya lihat di sini, dia nggak dijahit nih pinggirannya. Sayang banget, secara kalau nggak dijahit gini, dia gampang banget rontok gitu ya pinggir-pinggirnya. Dan mousepad yang harganya jauh lebih murah, udah banyak yang udah dijahit. Jadi alangkah baiknya next revisionnya kali ya, itu udah dijahit juga pinggirnya. Nah itu dia, kalau kamu tertarik untuk beli G502 Hero ini dan juga G640, kamu bisa langsung cek aja di official store-nya Logitech.